Abu Jahil mendadak kaya. Pada suatu hari, terdengar kabar bahwa Abu Jahil tengah sakit keras. Meski demikian, teman-temannya tak ada satupun yang datang menjenguk. Ketika kabar sakitnya Abu Jahil terdengar oleh Abu Nawas, ia segera datang menjenguknya. Melihat kehadiran Abu Nawas, Abu Jahil tak kuasa menahan tangisnya. Abu Jahil, sudah, jangan tambahkan penderitaanmu dengan rasa sedihmu. Kau harus menjaga tubuhmu agar bisa sehat seperti sedia kala, tutur Abu Nawas. Tidak Abu Nawas, aku merasa berdosa padamu. Di saat aku sakit, tak ada satu kawan pun yang datang. Tapi kamu yang selalu aku musuhi justru peduli dan mau menjengukku. Maafkan aku Abu Nawas, kata Abu Jahil sesenggukan. Iya sama-sama, aku juga minta maaf. Yang terpenting semoga kamu cepat sembuh, balas Abu Nawas. Beberapa hari kemudian Abu Jahil telah sembuh dari sakitnya. Dan sejak saat itu ia berjanji dalam hati bahwa ia akan menjadi sahabat Abu Nawas. Maka pergilah ia ke rumahnya untuk mengajaknya jalan-jalan. Setibanya di rumah Abu Nawas, ia disambut baik penuh kehangatan. Wahai Abu Jahil, bagaimana keadaanmu? Sepertinya kamu sudah kembali sehat, tanya Abu Nawas. Alhamdulillah Abu Nawas, kedatanganku ke sini ingin mengajakmu jalan-jalan. Bagaimana kalau kita makan di rumah makan? Aku yang traktir Abu Nawas, ajak Abu Jahil. Waduh, gimana ya? Aku masih ada pekerjaan, ujar Abu Nawas. Pokoknya kamu harus mau, aku ingin membalas kebaikanmu, paksa Abu Jahil. Akhirnya Abu Nawas pun menuruti ajakan Abu Jahil. Kemudian berangkatlah mereka berdua. Saat di tengah perjalanan, mereka mendapati seorang kakek tua yang tergeletak di pinggir jalan. Mereka pun segera menghampirinya. Tampaknya kakek tua itu tengah kehausan sehingga membuatnya jatuh pingsan. Melihat itu, Abu Nawas berinisiatif untuk menolongnya. Tetapi beda dengan Abu Jahil, ia enggan melakukannya, bahkan terkesan tak peduli. Kemudian Abu Nawas sesegera mungkin mengambil air untuk diminumkan kepada kakek tersebut. Kakek tua yang setengah sadar itu meminum air dengan cara disuapi oleh Abu Nawas. Lalu Abu Nawas membopongnya untuk dipindahkan ke tempat yang lebih teduh. Sedangkan Abu Jahil hanya melihat saja tanpa mau membantunya sama sekali. Abu Nawas kemudian menyampaikan kepada Abu Jahil, "Wahai Abu Jahil, aku akan cari makanan dulu. Tolong jaga lelaki tua ini." Abu Jahil membalas, "Ngapain sih? Sudahlah, kita tinggalkan saja dia. Kita kan ada acara makan-makan." Abu Nawas kembali berkata, "Sabarlah sebentar, kasihan kakek ini, kita harus menolongnya. Sudah, aku pergi dulu cari makanan. Tolong jaga dia sebentar saja." Dengan sangat terpaksa, Abu Jahil menjaga kakek tua itu. Tak lama kemudian, setelah Abu Nawas pergi, kakek tua tersebut mulai tersadar. Ketika ia membuka kedua matanya, ia melihat ada Abu Jahil di hadapannya. "Wahai tuan, apakah engkau yang menolongku? Engkaukah yang tadi telah memberikanku minuman?" tanya kakek tua terbata-bata. Abu Jahil yang sedari tadi tidak berbuat apa-apa memanfaatkan kesempatan itu agar dianggap sebagai lelaki yang baik. "Iya kek, benar, akulah yang telah menolongmu," jawab Abu Jahil. "Terima kasih wahai orang baik, kau telah menolongku. Untuk itu aku ingin memberikanmu hadiah sebagai rasa terima kasihku," balas kakek tua. "Hadiah? Hadiah apa kek?" tanya Abu Jahil dengan nada sedikit mengejek. "Lelaki tua miskin macam dia punya barang apa? Paling-paling sepatu butut,"
batin Abu Jahil. Kemudian kakek tua itu mengambil sesuatu dari kantong bajunya. "Ini untukmu, wahai orang baik," kata kakek tua sambil menyerahkan hadiahnya. Betapa kagetnya Abu Jahil, ternyata hadiah tersebut berupa cincin yang terbuat dari mutiara. Setelah kakek tua itu agak baikan, ia pun bangkit berdiri dan berjalan pergi meninggalkan Abu Jahil. Sementara Abu Jahil masih belum percaya dengan hadiah yang ia terima. "Cincin ini kan mahal sekali, bisa untuk membangun istana megah berikut dengan isi-isinya. Aku bisa jadi orang yang paling kaya di kota ini," pekik Abu Jahil kegirangan. Tak berselang lama, datanglah Abu Nawas dengan membawa makanan. "Loh Abu Jahil, kemana kakek tua tadi?" tanya Abu Nawas. "Oh, dia sudah pergi. Nampaknya dia sudah cukup sehat untuk melanjutkan perjalanan," jawab Abu Jahil. Dalam hati Abu Jahil berkata, "Kalau Abu Nawas tahu aku diberi hadiah, dia pasti akan meminta bagiannya. Lebih baik aku rahasiakan ini darinya." Singkat cerita, pada keesokan harinya Abu Jahil menjual hadiah cincin tersebut kepada saudagar permata. Kini ia pun mempunyai banyak uang dan menjadi orang yang paling kaya di kampungnya. Namun dengan kekayaan yang dimilikinya, sifat Abu Jahil kembali seperti dulu. Ia yang tadinya ingin berkawan baik dengan Abu Nawas, sekarang balik memusuhinya. Bahkan ia gunakan kekayaannya untuk mengejek dan menghina Abu Nawas. Hari-hari yang dilalui Abu Jahil dihabiskan dengan hura-hura bersama kawan-kawannya yang dulu. "Hei Abu Jahil, sekarang kamu kan menjadi orang yang paling kaya di kota ini. Masa rumahmu masih kecil seperti ini? Jual saja dan beli rumah yang lebih besar dan megah," kata salah satu kawannya. Ia pun menuruti saran kawannya tersebut. Tidak berapa lama, Abu Jahil membeli sebuah rumah yang megah dan mewah. Rumah yang baru dibelinya itu ia gunakan untuk mengadakan pesta hampir setiap hari. Pada suatu ketika, datanglah Abu Nawas ke rumahnya. Ia datang dengan tujuan ingin meminjam uang untuk berobat anaknya yang sedang sakit. "Apa? Mau pinjam uang? Dengan cara apa kau bisa melunasinya? Kamu ini orang miskin, Abu Nawas, yang kerjanya cuma tongkrongan di warung. Dah sana tinggalkan rumahku, pergilah ke tempat lain, cari pinjaman ke tempat lain," hardik Abu Jahil. Akhirnya Abu Nawas pun pergi dengan perasaan sedih dan kecewa. Seiring berjalannya waktu, kekayaan Abu Jahil mulai habis. Karena uang yang dimilikinya ia hambur-hamburkan untuk pesta dan hura-hura. Belum lagi beberapa kawannya yang datang untuk menipunya. Lama-kelamaan akhirnya Abu Jahil jatuh miskin. Bahkan rumah megah yang pernah dibelinya harus disita oleh pengadilan. Karena usut punya usut, rumah tersebut dulunya milik pejabat istana yang dipenjara karena kasus korupsi. Adapun waktu Abu Jahil membelinya, surat-surat yang ia terima adalah palsu. Kini kondisi Abu Jahil lebih miskin dari sebelumnya. Uang tak punya, rumah pun tidak ada. Sekarang Abu Jahil menjadi seorang gelandangan. Ia hidup seorang diri tanpa ada satupun yang peduli. Kawan-kawannya yang dulu setia menemani, kini bahkan tak sudi mengenalinya. Melihat kondisinya yang memprihatinkan, Abu Nawas pun merasa iba dan mengajak Abu Jahil supaya menginap di rumahnya. Awalnya Abu Jahil menolak tawaran tersebut karena ia merasa malu atas perbuatannya terhadap Abu Nawas. Namun karena Abu Nawas terus memaksa, ia pun akhirnya bersedia. "Wahai Abu Jahil, masih ingatkah engkau siapa kakek tua yang dulu pernah aku tolong?" tanya Abu Nawas.
Iya, aku masih ingat. Tapi siapa dia? Kata Abu Jahil balik bertanya. Dia itu suruhan Baginda Raja. Waktu itu Baginda Raja sedang mencari sosok orang yang jujur untuk menduduki jabatan sebagai menteri istana. Pada waktu itu aku mengira kau sudah berubah, makanya aku mengajukanmu untuk dijadikan menteri istana. Baginda Raja pun menyetujuinya, namun dengan syarat kau harus menjalani tes terlebih dahulu. Tapi ternyata kamu gagal, tutur Abu Nawas. Di mana gagalnya dan apa tesnya? Tanya Abu Jahil penasaran. Tesnya adalah kakek tua yang kau jumpai. Kau tidak mau ikut menolongnya, dan kau tidak jujur kepadaku bahwa kau telah menerima hadiah darinya. Itulah kegagalanmu, jelas Abu Nawas. Jadi kamu tahu kalau kekayaan yang pernah aku dapatkan dari hadiah cincin tersebut? Tanya Abu Jahil. Tentu saja aku tahu. Kalaupun kau memberitahukannya padaku, aku tak akan minta bagiannya. Karena hadiah itu memang Baginda Raja berikan untukmu. Sebab kamu salah satu peserta yang aku ajukan untuk dijadikan sebagai menteri istana. Andai saja kamu mau jujur dan ikut membantu kakek tua, cincin akan kau dapatkan dan kau akan diangkat menjadi menteri istana, tutur Abu Nawas. Mendengar itu Abu Jahil hanya bisa meratapi nasibnya. Ia menyesali dengan sifat tamak dan rakusnya yang membuat hidupnya tak pernah beruntung. Abu Nawas dan Abu Jahil tersesat di hutan. Suatu ketika, Hasan yang baru pulang dari negeri seberang mengajak Abu Nawas dan Abu Jahil berburu di sebuah hutan belantara. Awalnya Abu Nawas menolak karena kabar yang ia dengar hutan tersebut dihuni oleh sekelompok suku yang sangat kejam. Alah, dasar penakut, ngapain juga ajak orang seperti dia? Hei Hasan, lebih baik kita pergi berdua saja, ejek Abu Jahil. Mendengar ejekan tersebut, Abu Nawas tidak terima dan berkata, permasalahannya pada keselamatan Hasan. Saya khawatir kalau Hasan sampai terbunuh. Rupanya alasan Abu Nawas ini malah jadi ledekan Abu Jahil. Seorang pengecut pasti punya banyak alasan. Bilang saja takut, tidak usah bawa-bawa Hasan segala, ledek Abu Jahil. Tak terima dengan perkataan Abu Jahil, Abu Nawas pun akhirnya bersedia ikut. Maka berangkatlah mereka bertiga menuju hutan belantara. Dan benar saja, ketika mereka mulai memasukinya, di tengah hutan mereka ditangkap oleh sekelompok suku yang kejam. Lalu muncullah ketua suku menghampiri mereka bertiga. Mau apa kalian datang kemari? Hutan ini tidak boleh dimasuki siapapun, bentak ketua suku. Maaf tuan, kami tidak tahu, karena tujuan kami hanya sekedar untuk berburu, jawab Abu Nawas. Berani-beraninya kalian berburu di sini. Semua binatang yang ada di hutan ini tidak boleh kalian bunuh. Kalian sudah membunuh binatang apa? Tanya ketua suku. Belum tuan, kami belum membunuh binatang apapun, jawab Abu Nawas. Baguslah. Karena belum ada satupun binatang yang terbunuh, maka kalian akan kuampuni. Tapi dengan syarat masing-masing dari kalian bawakan saya buah yang tidak sama, perintah ketua suku. Kemudian Hasan, Abu Nawas, dan Abu Jahil menyebar ke tengah hutan untuk mencari buah-buahan. Tidak berselang lama, datanglah Hasan dan Abu Nawas membawa buahnya masing-masing. Buah apa yang kau bawa? Tanya ketua suku kepada Hasan. Ini buah apel tuan, jawab Hasan. Masukkan satu persatu buahnya ke dalam pantatmu tanpa mengeluarkan suara apapun, perintah ketua suku. Tentu saja hal ini membuat Hasan kaget.
Akan tetapi ia terpaksa melakukannya. Baru 1 buah akan dimasukkan, Hasan sudah berteriak kesakitan. Karena Hasan telah mengeluarkan suara, ia lalu diceburkan ke dalam sungai. Kini giliran Abu Nawas. "Buah apa yang kau bawa?" tanya ketua suku. "Ini buah cermai, Tuan," jawab Abu Nawas. "Masukkan satu persatu buahnya ke dalam pantatmu tanpa mengeluarkan suara apapun," perintah ketua suku. Abu Nawas pun melakukannya. Satu persatu ia masukkan ke dalam pantat tanpa menjerit kesakitan. Tapi ketika buah yang ke-10 akan dimasukkan, tiba-tiba Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. Karena mengeluarkan suara, ia pun diceburkan ke dalam sungai. Melihat Abu Nawas yang basah kuyup, Hasan segera menghampirinya. "Hei Abu Nawas, kenapa kau diceburkan juga? Aku lihat kau hampir berhasil," tanya Hasan. "Iya benar, tapi ketika buah yang terakhir, aku tak kuasa menahan tawa," jawab Abu Nawas. "Apa yang membuatmu tertawa?" tanya Hasan penasaran. "Aku melihat Abu Jahil datang dengan membawa 10 buah nanas," jawab Abu Nawas. Keduanya pun tertawa terbahak-bahak. Abu Jahil menjadi sakti. Dikisahkan, Abu Jahil baru saja melangsungkan pernikahannya dengan seorang janda yang cantik. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas main ke rumahnya untuk mengucapkan selamat. Tak lupa ia juga membawa hadiah atas pernikahan Abu Jahil. "Maaf Abu Jahil, aku baru bisa datang. Belakangan ini aku sering dipanggil ke istana," kata Abu Nawas. "Tidak apa-apa, silakan duduk Abu Nawas," balas Abu Jahil. Ketika mereka berdua tengah asyik ngobrol, tiba-tiba istri barunya keluar dari kamar dan berkata manja kepada Abu Jahil, "Duhai suamiku, mataku sakit." Abu Jahil pun segera menghampiri sang istri dan mencium kedua matanya. "Gimana, sakitnya udah mendingan?" tanya Abu Jahil. "Iya, aku sudah tidak merasakan sakit," jawab istrinya manja. "Tapi tanganku masih sakit suamiku," kata sang istri. "Kenapa dengan tanganmu?" tanya Abu Jahil khawatir. "Tadi waktu nyuci kayaknya kesleo," jawab istrinya. "Tangan mana yang sakit? Biar aku cium," ujar Abu Jahil. Sang istri pun memberikan tangan kanannya, lalu oleh Abu Jahil diciumnya tangan tersebut. "Gimana? Sakitnya sudah hilang kan?" tanya Abu Jahil. "Iya, sudah hilang," jawab istrinya penuh manja. Ia pun lalu kembali masuk ke dalam kamar, sementara Abu Nawas yang sedari tadi menyaksikan hal itu merasa takjub dengan kesaktian Abu Jahil. "Wahai Abu Jahil, aku tidak menyangka, ternyata kau sakti juga ya. Hanya dengan menciumnya saja semua penyakit bisa langsung sembuh," kata Abu Nawas. Abu Jahil tersenyum bangga dengan pujian yang ia terima. "Oh iya Abu Jahil, kebetulan aku juga sedang menderita suatu penyakit. Maukah kau menyembuhkanku?" pinta Abu Nawas. "Bisa saja, beritahu aku apa penyakitmu?" tanya Abu Jahil. "Begini Abu Jahil, selama ini aku menderita ambeien. Tolong cium pantatku supaya penyakitnya langsung hilang," kata Abu Nawas memohon. Sontak Abu Jahil menjadi emosi. Ia pun segera mengusir Abu Nawas dari rumahnya. "Pergi kau, dasar orang gila," bentak Abu Jahil. Seketika Abu Nawas lari terbirit-birit meninggalkan Abu Jahil. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, pada zaman Nabi Musa ada seorang lelaki Bani Israel yang dikenal fasik dan banyak dosa.
ia tidak mau berhenti dari perbuatan maksiatnya. Bahkan ketika penduduk setempat mencoba menyadarkannya, si lelaki tak memperdulikannya sama sekali. Karena khawatir desanya akan tertimpa azab karena perbuatan si lelaki, para penduduk berdoa kepada Allah supaya si lelaki dijauhkan dari desanya. Allah pun mengabulkan doa mereka. Allah lalu memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Dalam wahyunya Allah berfirman, "Sesungguhnya di antara Bani Israel ada seorang laki-laki fasik. Usir dia dari tempat tinggal mereka agar azabku tidak menimpa desa mereka." Maka pergilah Nabi Musa ke desa yang dimaksud. Sesampainya di sana, Nabi Musa segera menghampiri lelaki yang fasik itu. "Pergi kau dari desa ini," usir Nabi Musa. Si lelaki pun meninggalkan desa tersebut dan berkelana ke suatu daerah padang luas yang tidak ada penghuninya sama sekali. Jangankan manusia, binatang-binatang pun tidak ada. Beberapa waktu kemudian, si lelaki jatuh sakit. Sementara tak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Semakin hari, rasa sakit yang dideritanya semakin parah. Sampai-sampai si lelaki tak kuat menahannya. Dan karena saking sakitnya, ia pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, andai ibuku berada di sampingku, niscaya ia akan mengasihaniku dan menangisi betapa hinanya diriku. Andai ayahku berada di sampingku, niscaya dia akan menolongku, memandikanku dan juga mengkafaniku. Andai istriku berada di sampingku, niscaya dia akan menangis karena berpisah dariku. Andai anak-anakku berada di sampingku, niscaya mereka akan menangis dan mendoakan jenazahku. Mereka akan berdoa, 'Ya Allah, ampunilah ayahku yang terasingkan, yang lemah, yang banyak maksiat, yang fasik, yang terusir dari kota ke kota, dari kota ke desa dan dari desa ke padang luas.' Ia keluar dari dunia menuju akhirat dengan kondisi putus asa dari segala sesuatu kecuali dari rahmat-Mu." Laki-laki itu kemudian melanjutkan doanya, "Ya Allah, apabila Engkau memisahkanku dari ibuku, dari anak-anakku, dan dari istriku, maka janganlah Engkau memisahkanku dari rahmat-Mu. Dan apabila Engkau membakar hatiku, maka janganlah Engkau membakarku dengan api neraka-Mu karena kemaksiatanku." Setelah berdoa demikian, Allah pun mengutus beberapa malaikat kepadanya. Ada yang menjelma sebagai ibunya, ada yang menjelma sebagai ayahnya, ada pula yang menjelma sebagai istrinya. Dan yang terakhir, Allah mengutus anak-anak kecil dari surga menjelma menjadi anak-anaknya. Mereka lalu duduk di samping si lelaki sambil menangis terseduh-seduh, seolah-olah mereka itu adalah anak-anaknya, istrinya, ibunya, dan juga bapaknya yang hadir di sampingnya. Si lelaki pun menjadi lega, kemudian ia kembali berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau memutuskan dari rahmat-Mu. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu." Lelaki itu akhirnya meninggal dunia dalam keadaan suci dari dosa-dosa dan diampuni Allah Ta'ala. Lalu Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa, "Hai Musa, pergilah ke padang luas. Di sana ada seorang kekasihku yang meninggal dari kalangan kekasihku. Mandikan ia, kafani ia, dan solati ia." Maka pergilah Nabi Musa ke tempat yang diwahyukan. Setibanya di tempat tersebut, Nabi Musa seketika terkejut, karena jenazah lelaki yang ia temui adalah laki-laki fasik yang pernah diusirnya. Nabi Musa juga melihat para bidadari sedang menangisinya. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah,
"Ya Allah, wahai Tuhanku, bukankah ia adalah laki-laki fasik yang aku usir dari kota sesuai perintahmu?" Allah menjawab, "Iya, wahai Musa, tetapi aku telah mengasihinya dan mengampuni dosa-dosanya, dikarenakan rintihannya saat sakit dan sebab terpisahnya ia dari tempat tinggal, terpisah dari kedua orang tua, terpisah dari anak-anak dan istrinya. Kemudian aku mengutus para bidadari yang menjelma menjadi ibunya, dan malaikat yang menjelma menjadi ayahnya. Ketika laki-laki terasing itu mati, para penduduk langit dan bumi menangisinya karena kasihan dengannya. Lantas, pantaskah aku tidak mengasihinya, padahal aku adalah Zat yang paling mengasihi?" Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Dikisahkan, kebun sayuran milik Abu Nawas mengalami gagal panen. Akibatnya, ia harus menanggung kerugian yang cukup besar. Uang simpanannya juga ikut ludes untuk menutupi kerugian yang dialaminya. Untuk makan sehari-hari saja terpaksa ia dan istri harus makan seadanya. "Hari ini kamu masak apa, istriku?" tanya Abu Nawas. "Ya, masih sama seperti yang kemarin, nasi sama daun singkong," jawab istrinya. Mendengar itu, Abu Nawas menghela nafasnya. "Padahal aku ingin sekali makan daging," ucap Abu Nawas. "Mau beli pakai apa coba? Uang kita kan tinggal sedikit," timpal sang istri. "Baiklah, aku akan ke pasar sebentar. Barangkali aku bisa membeli sesuatu," balas Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas menuju ke pasar. Sesampainya di pasar, ia menghampiri toko penjual daging. "Berapa harga dagingnya, kawan?" tanya Abu Nawas. 120 dinar per kilo, Abu Nawas," jawab penjual daging. "Boleh, aku beli sesuai dengan uang yang aku punya," tanya Abu Nawas. "Memangnya kamu punya uang berapa?" kata penjual daging balik bertanya. "Aku hanya bawa 20 dinar, kawan," jawab Abu Nawas. "Kalau kamu mau sekilo nanti aku kasih," balas penjual daging. "Tapi uangku cuma 20 dinar, ujar Abu Nawas. "Kita ini kan kawan lama, Abu Nawas, nanti kurangnya gampang, kapan-kapan saja," tutur penjual daging. "Wah, terima kasih kawan, aku janji nanti kalau aku punya uang aku akan membayar kekurangannya," timpal Abu Nawas. Dengan perasaan bahagia, Abu Nawas pun pulang ke rumah dengan membawa daging 1 kilo. Sang istri pun kaget bercampur senang melihat suaminya pulang membawa daging. "Kamu beli daging 1 kilo dapat uang dari mana?" tanya sang istri. "Oh enggak, aku enggak membelinya. Ini penjual daging mengutangiku," jawab Abu Nawas. Beberapa hari kemudian Abu Nawas kembali ke pasar. Ia melewati toko penjual daging. Melihat Abu Nawas lewat di depan tokonya, si penjual daging ini berteriak, "Abu Nawas, kapan kau akan memberikan hakku?" "Sabar kawan, di lain waktu ya, jika Allah melapangkan rizkiku." Dan hari berikutnya Abu Nawas kembali ke pasar untuk menemui kawan-kawannya. Ia sengaja menghindari rute jalan depan toko penjual daging supaya dirinya tidak ditagih. Melihat kedatangan Abu Nawas, kawan-kawan tongkrongannya langsung menyambutnya dengan ceria. Semua orang yang ada di tempat tongkrongan merasa senang dan gembira. Mereka sudah terbiasa mendengarkan Abu Nawas mendongeng tentang pengalamannya dan kisah jenakanya. Ketika Abu Nawas sedang asik bersama kawan-kawannya, tiba-tiba penjual daging itu lewat dari arah depan. Dan dia pun melihat Abu Nawas lalu memberikan sinyal seraya berkata, "Aku ingin hakku, Abu Nawas." Abu Nawas segera berdiri dari tempat duduknya dan bergeser ke tempat lain agar terhindar dari gangguan si penjual daging.
Namun si penjual daging itu juga ikut bergeser mengikuti Abu Nawas. Penjual daging mulai memberikan sinyal lagi kepada Abu Nawas sambil mengancam akan membongkar hutangnya di depan kawan-kawannya. Abu Nawas pun mulai berpikir mencari cara agar tidak ada kesempatan bagi penjual daging untuk mengganggunya. Akhirnya Abu Nawas memutuskan untuk berpamitan kepada kawan-kawannya pulang ke rumah. Namun kawan-kawannya ini menahannya. Mereka meminta agar Abu Nawas menyelesaikan cerita jenakanya. Mau tak mau Abu Nawas menuruti kemauan kawan-kawannya itu. Tapi yang membuat Abu Nawas kesal, penjual daging itu selalu mengganggunya. Merasa kesal dengan tingkah laku penjual daging, Abu Nawas mulai membalasnya. "Baiklah, aku akan bayar semua. Berapa hutangku? 100 dinar kan?" tanya Abu Nawas. "Iya benar, 100 dinar. Kapan kamu melunasinya?" kata penjual daging. "Sekarang aku melunasinya. Kamu tunggu di sini dulu, aku ambil uangnya di rumah," jelas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas berjalan pulang untuk menemui Tuan Hamid. Karena kemarin lusa Abu Nawas bekerja di rumah Tuan Hamid membersihkan kebun yang ada di halaman rumahnya. Dan kebetulan saat itu Abu Nawas belum menerima bayaran dari Tuan Hamid karena Tuan Hamid sedang berada di luar kota. Mendengar Abu Nawas akan membayar hutang kepada si penjual daging, Tuan Hamid pun bercerita bahwa si penjual daging itu mempunyai hutang 100 dinar juga kepada Tuan Hamid. Maka terpikirlah akal cerdik Abu Nawas untuk mengajak Tuan Hamid bersamanya. Tak berselang lama Abu Nawas pun datang bersama Tuan Hamid. Penjual daging sudah tak sabar ingin menerima pembayaran 100 dinar dari Abu Nawas. Dan ternyata kawan-kawan Abu Nawas juga masih ngumpul di situ. Mereka ingin menyaksikan akal cerdik apa lagi dari Abu Nawas untuk melunasi hutangnya. "Abu Nawas, mana uangnya? Kok malah ngajak Tuan Hamid?" tanya penjual daging. "Tenang kawan, Tuan Hamid ini juga ada sangkut pautnya sama kita. Jadi tadi hutangku 100 dinar kan?" Kemudian Tuan Hamid memberikan uang 100 dinar kepada Abu Nawas sebagai pembayaran kerjanya. "Ini aku bayar hutangku yang 100 dinar. Berarti hutangku sudah lunas kan?" tanya Abu Nawas kepada si penjual daging. "Baiklah, hutangmu lunas Abu Nawas," jawab si penjual daging. Ketika si penjual daging akan memasukkan uang itu ke dalam kantong bajunya, Abu Nawas buru-buru berkata, "Tapi tunggu dulu kawan, aku dengar kamu juga punya hutang 100 dinar ke Tuan Hamid. Nah, kamu lagi dapat uang, bayarlah sekarang. Tidak elok menunda-nunda bayar hutang kalau sudah ada uangnya." Karena merasa malu kepada Tuan Hamid dan juga banyak kawan-kawan Abu Nawas yang sedang menyaksikan itu, akhirnya dengan terpaksa si penjual daging menyerahkan uang 100 dinar yang ia dapat dari Abu Nawas kepada Tuan Hamid. "Nah, sekarang semua sudah selesai kan? Tuan Hamid sudah membayar yang kemarin. Aku sudah membayar lunas hutangku kepadamu dan kamu juga sudah membayar lunas hutangmu kepada Tuan Hamid," kata Abu Nawas kepada si penjual daging. Seketika semua kawan-kawan Abu Nawas berdecak kagum dengan kecerdikan Abu Nawas itu. Dan si penjual daging pun pulang dengan tangan hampa, walaupun hutang Abu Nawas sudah lunas kepadanya. Kisah selanjutnya. Sang raja terlihat murka dan melihat pekerjaan pengawal kerajaan yang selalu tidak beres. Setelah diselidiki, ternyata pengawal itu suka mabuk-mabukan. "Wahai pengawalku semua, sudah sering aku peringatkan agar engkau jangan mabuk-mabukan," ujar Raja Harun ar-Rasyid. Pengawal kerajaan terlihat begitu gemetar. Mereka tak berani menatap mata rajanya. Kepala mereka tertunduk sebagai pengakuan merasa bersalah. "Ceritakan padaku, dari mana kalian mendapatkan arak itu?" tanya sang raja. Untuk beberapa saat para pengawal tak mau mengakuinya.
Namun jika Raja Harun ar-Rasyid membentak, akhirnya mereka pun mengaku juga. Ampun Paduka, Abu Nawaslah yang membawa arak-arak itu ke istana. Kami juga diajari mabuk-mabukan olehnya, ujar salah seorang pengawal. Jika demikian, cepat bawa Abu Nawas ke hadapanku. Jika tidak, kalian semua harus menerima hukuman dariku, ujar Raja Harun ar-Rasyid. Keesokan harinya, berangkatlah beberapa pengawal kerajaan ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas yang sederhana itu, mereka kemudian memberitahukan maksudnya. Bawalah botol ini ke hadapan raja, dan katakanlah semua ini atas perintahku, ujar salah satu pembina pengawal. Tunggu dulu, dengan minuman arak ini aku pasti akan dihukum oleh raja, kata Abu Nawas. Benar, tapi jika engkau berhasil lolos dari hukuman raja, aku akan memberimu sejumlah dinar, ucap pengawal itu. Lalu apa keuntunganmu dengan memberiku sejumlah dinar? Tanya Abu Nawas. Jika engkau lolos dari hukuman raja, maka kami semua juga akan lolos. Gunakanlah kecerdasanmu untuk mengelabui raja, jawab pengawal itu. Akhirnya Abu Nawas bersedia menerima tugas tersebut. Dengan memegang sebotol arak berwarna merah, ia menemui Raja Harun ar-Rasyid. Wahai Abu Nawas, apa yang kau pegang itu? Tanya Raja Harun ar-Rasyid. Dengan gugup, Abu Nawas menjawab, ini susu Baginda, rasanya enak sekali, jawab Abu Nawas seenaknya. Bagaimana mungkin susu berwarna merah? Biasanya susu kan berwarna putih bersih, kata Raja Harun keheranan sambil mengambil botol yang dipegang Abu Nawas. Betul Baginda, semua air susu itu berwarna putih bersih. Tapi saat melihat Baginda yang gagah rupawan, ia tersipu malu dan menjadi merah merona, jawab Abu Nawas yang mencoba mengambil hati Raja Harun ar-Rasyid dengan menyebutnya seorang yang rupawan. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja pun tertawa dan meninggalkannya sambil geleng-geleng kepala. Raja Harun sebenarnya tahu bahwa yang di dalam botol itu adalah arak. Namun karena penyampaian Abu Nawas yang membanggakan hatinya, ia tak memberikan hukuman kepada Abu Nawas. Baiklah, untuk kalian semua aku maafkan. Akan tetapi jangan kalian ulangi lagi, maka hukumannya akan berlipat ganda, titah sang raja. Dan akhirnya Raja Harun ar-Rasyid juga memberikan ampunan kepada para pengawalnya. Abu Nawas juga mendapatkan hadiah sejumlah beberapa dinar dari pengawal karena telah berhasil melaksanakan misinya.